Kabar terbaru datang dari Bank Indonesia. Utang luar negeri Indonesia kembali naik di kuartal 2 2025. Angkanya tidak main-main, mencapai 433,3 miliar AS$ atau kalau dirupiahkan setara 6.980 triliun rupiah. Meski naik, laju pertumbuhannya ternyata melambat dibanding kuartal sebelumnya. Apa artinya? Apakah kondisi ini berbahaya bagi ekonomi Indonesia atau masih aman terkendali? Mari kita bahas bersama. Bank Indonesia merilis data resmi pada Jumat, 15 Agustus 2025. ULN Indonesia per akhir kuartal 2 tercatat 433,3 miliar AS$. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, naik 6,1% year-on-year. Tapi kenaikan ini sedikit lebih lambat dibanding kuartal I 2025 yang tumbuh 6,4% year-on-year. Dengan kurs referensi BI per 14 Agustus yaitu Rp16.109 per dolar AS, angka itu setara hampir Rp7.000 triliun. Dari total utang tersebut, porsi terbesar berasal dari utang pemerintah. Posisi ULN pemerintah kuartal 2 mencapai 210,1 miliar AS$. Tumbuh 10% year-on-year, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang hanya 7,6%. Kenaikan ini utamanya dipicu oleh masuknya modal asing lewat surat berharga negara, SBN, domestik. Artinya, investor asing masih percaya pada prospek ekonomi Indonesia, meski kondisi global penuh ketidakpastian. Lalu, untuk apa saja utang pemerintah ini dipakai? Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 22,3%. Administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosial 19%. Pendidikan 16,4%. Konstruksi 11,9%. Transportasi pergudangan 8,6%. Hampir semua utang pemerintah adalah jangka panjang, 99,9%, artinya relatif aman karena tidak perlu dilunasi dalam waktu dekat. Bagaimana dengan sektor swasta? ULN swasta tercatat 194,9 miliar AS$. Justru mengalami kontraksi minus 0,7% year-on-year, lebih baik dari kontraksi minus 1% di kuartal sebelumnya. Artinya, perusahaan swasta cenderung mengurangi utangnya, mungkin karena kondisi global masih penuh risiko. Sektor yang paling banyak menyumbang ULN swasta antara lain industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik gas, pertambangan dan penggalian. Totalnya mencakup 80,5% dari keseluruhan ULN swasta. Dan, mirip dengan pemerintah, sebagian besar ULN swasta juga jangka panjang, sekitar 76,7%. Salah satu indikator penting adalah rasio ULN terhadap produk domestik bruto, PDB. Kuartal 2 2025, 30,5%. Kuartal I 2025, 30,7%. Artinya, ada sedikit perbaikan. Rasio di bawah 40% masih dianggap aman oleh banyak lembaga internasional karena jauh dari level krisis. Selain itu, 85% dari total ULN Indonesia adalah jangka panjang. Ini kabar baik, karena beban cicilan tahunan jadi lebih ringan. Naiknya utang tentu punya dua sisi. Sisi positif, ULN dipakai untuk pembiayaan produktif seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kepercayaan investor asing pada SBN menunjukkan stabilitas ekonomi RI. Sisi negatif, ketergantungan pada utang tetap berisiko, terutama jika kurs rupiah melemah. Pembayaran bunga utang bisa mengurangi ruang fiskal untuk belanja sosial.
Jika situasi global memburuk, arus modal asing bisa keluar sewaktu-waktu. Bank Indonesia menegaskan akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan struktur ULN tetap sehat, agar tidak membebani stabilitas ekonomi nasional. Ada beberapa hal yang perlu dicatat. 1. Utang Indonesia masih terkendali, tapi pertumbuhannya harus diawasi. 2. Swasta sudah mulai menahan diri. Artinya perusahaan berhati-hati di tengah ketidakpastian global. 3. Pemerintah perlu memastikan setiap utang benar-benar produktif, bukan hanya untuk belanja rutin. Jadi, utang luar negeri Indonesia kuartal 2, 2025 naik menjadi Rp6.980 triliun. Meski besar, rasio utang terhadap PDB masih aman di 30,5%, dan mayoritas jangka panjang. Namun, tetap saja ada risiko yang perlu diawasi, terutama soal pelemahan rupiah dan arus modal global. Pertanyaannya, apakah utang sebesar ini bisa benar-benar mendorong pembangunan? Atau justru akan menjadi beban generasi mendatang? Tulis pendapatmu di kolom komentar.